Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-11 ini kita masih di subbab 4, yaitu kepribadian, kebudayaan, dan peradaban. Kali ini kita ngebahas tentang peradaban. Apa itu peradaban? Pengertian peradaban secara umum adalah bagian dari kebudayaan. Secara bahasa, peradaban dalam bahasa Belanda disebut Beschaving, dalam bahasa Inggris disebut civilization, dan dalam bahasa Jerman disebut the civilization. Civilization berasal dari bahasa Latin, yaitu civilis yang berarti sipil, yang berhubungan dengan kata civis atau penduduk, serta civitas atau kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian peradaban atau civilization menurut bahasa adalah keadaan menjadi penduduk yang memiliki kemajuan berarti dan lebih baik. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan, atau kehalusan berbudi pengerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Contohnya, dalam kebudayaan barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan, dan berbudaya. Ciri penting dalam mendefinisi peradaban adalah berbudaya atau culture, antara lain melek huruf. Ini ada beberapa ciri-ciri peradaban. Peradaban memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berfungsi dalam memperjelas peradaban. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman, maka dari itu ciri-ciri peradaban sangat membantu dalam membedakan antara peradaban dan kebudayaan. Ciri-ciri umum sebuah peradaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik dan indah. Berikutnya, sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan peraturan. Berkembangnya keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan lain-lain. Masyarakatnya dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosialnya yang lebih kompleks. Nah, itu adalah ciri-ciri umum pada sebuah peradaban. Saat ini peradaban manusia dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan sebagai tahap peradaban awal, lagi-lagi dikatakan primitif, di mana manusia masih berpindah-pindah sebagai bagian dari kegiatan berburu dan meramu. Peradaban kedua sebagai tahapan peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dan budaya meramu ke bercocok tanam yang disebut dengan revolusi agraris. Peradaban ketiga itu sebagai tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang. Ini disebut revolusi Inggris, di mana tenaga-tenaga manusia beralih ke tenaga-tenaga menggunakan mesin. Kemudian peradaban keempat sebagai tahap peradaban informasi, dikarenakan adanya penemuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, serta teknologi digital data. Nah, ini adalah 4 tingkatan peradaban manusia. Ada beberapa wujud peradaban. Menurut Kunchorong-Ningrat, wujud dari peradaban dapat berupa itu yang pertama moral. Moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma adalah aturan, ukuran atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan suatu benar atau salah, baik atau buruk. Kemudian ketiga, etika adalah nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia
Bisa juga diartikan sebagai etiket sopan santun. Dan keempat, estetika, berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan atau unity, keselarasan atau balance ya, dan kebalikan atau kontras. Nah, itu adalah wujud dari peradaban. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan peradaban, hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan adalah suatu penentu peradaban. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dimanapun selalu berkebudayaan. Akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. Contohnya, bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi pada masa lampau adalah yang tinggal di lembah Sungai Nil. Itu di Mesir, lembah Sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia, lembah Sungai Idrus di India, dan lembah Sungai Huanghe itu di Cina. Perubahan peradaban adalah proses yang harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan, dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang baik atau benar. Contohnya, melalui pendidikan kita dapat berharap wujudnya yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. Pendidikan adalah syarat mutlak berkembangnya peradaban. Tanpa pendidikan yang memadai tidak akan ada sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Melalui fungsi pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akan lahirnya generasi yang mampu melaksanakan prinsip how to change the world, bagaimana mengubah dunia, bukan hanya how to see the world, bagaimana melihat dunia, ataupun juga how to lead the change, bagaimana memimpin perubahan, dan bukan hanya how to follow the change, bagaimana ikut dalam perubahan. Oleh karena itu, output pendidikan harus diarahkan menjadi agen perubahan, agent of change. Dan disinilah peran pendidikan di dalam rangka merekat keutuhan dan kesatuan bangsa menjadi amat sangat menentukan suatu peradaban. Nah, itu adalah pendidikan sebagai suatu penentu peradaban. Demikianlah pertemuan kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.